Ada beberapa teknologi yang diperkirakan itu akan sangat mempengaruhi hidup kita beberapa tahun ke depan. Kalau dilihat dari tahun-tahun sekarang, teknologi ini sudah mulai diterapkan di beberapa sektor. Dan melihat dari potensinya itu punya potensi yang sangat besar. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang sudah mulai terbiasa menggunakan beberapa teknologi ini. Tinggal bagaimana nantinya teknologi ini bakalan diterapin di masyarakat secara luas. Kira-kira teknologi apa aja yang diperkirakan akan mempengaruhi hidup kita beberapa tahun ke depan? Langsung aja kita bahas. Jadi setidaknya ada 5 teknologi informasi yang udah gua rangkum karena melihat perkembangannya di tahun 2023 ini cukup signifikan dan dari segi implementasinya itu juga udah mulai kelihatan. Jadi yang pertama tentunya adalah Artificial Intelligence atau AI. Tahun 2023 ini sendiri ya dibuka dengan kemunculan sebuah AI secara fantastis, di mana muncul sebuah AI bernama ChatGPT yang mengguncangkan dunia dengan kemampuannya. Nah, setelah kehadiran ChatGPT, banyak perusahaan di dunia itu berbondong-bondong untuk ikut mendevelop sebuah AI demi mengalahkan si ChatGPT ini. Bahkan beberapa bulan sejak awal tahun 2023 itu, banyak AI yang bermunculan di mana mereka itu tentunya memiliki kemampuan yang variatif. Dari segi implementasinya, sudah mulai banyak perusahaan yang memutuskan untuk menggunakan AI. Entah mereka itu mendevelop AI itu sendiri atau mereka menggunakan jasa AI yang sudah ada. Bahkan ada beberapa isu ke belakang di mana di awal tahun 2023 itu banyak terjadi PHK di perusahaan startup itu dikarenakan kehadiran AI. Di mana perusahaan itu ingin mengganti orang-orang yang di PHK dengan AI. Selain itu muncul juga ketakutan di masyarakat bahwa AI itu akan perlahan-lahan menggantikan manusia dalam menjalani pekerjaan mereka. Ketakutan-ketakutan ini sebenarnya masuk akal karena memang AI itu didesain untuk bisa mengerjakan pekerjaan manusia secara efisien. Cuma memang perlu digarisbawahi bahwa perkembangan teknologi selama ini tujuannya memang untuk itu, bahkan jauh sebelum ada AI. Cuma memang AI ini jauh lebih mutakhir daripada penemuan teknologi informasi selama ini. Bahkan ya banyak perusahaan di China yang mulai menggantikan manajemen mereka dengan AI. Yang artinya apa? Yang artinya perusahaan-perusahaan di sana itu sudah mulai berani mempercayakan pengambilan keputusan itu kepada teknologi ini. Selain perkembangan AI tadi, kemudian ketakutan-ketakutan yang terjadi di masyarakat, para penggiat teknologi di dunia internasional pun mulai membicarakan terkait perkembangan AI yang cepat ini. Kemungkinan besar beberapa tahun ke depan kita akan melihat perkembangan AI itu semakin jauh lebih mutakhir, tapi dengan pedoman-pedoman yang sudah disetujui oleh para penggiat teknologi di seluruh dunia. Beberapa pekerjaan manual yang dikerjakan oleh manusia perlahan akan digantikan oleh AI, tapi akan muncul beberapa pekerjaan baru. Dan dalam kehidupan manusia nantinya, manusia akan mulai terbiasa untuk menggunakan AI. Tapi apakah nantinya akan ketergantungan? Mungkin dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan masih belum ketergantungan. Bahkan gua rasa 10 tahun ke depan itu belum. Cuma ada beberapa orang yang sudah mulai ketergantungan karena dari kecil terbiasa untuk menggunakan AI. Mungkin itu yang bisa. Ya anggap aja lah seperti kita yang sekarang ini sangat ketergantungan dengan yang namanya internet. Seperti itu. Teknologi selanjutnya adalah Augmented Reality atau AR. Kalau dari segi implementasi menurut gua Augmented Reality ini sudah semakin luas digunakan. Tapi memang masih dari skala bisnis. Dan biasanya digunakan itu dalam showcase sebuah produk. Media implementasi AR ini bisa dibilang lumayan variatif. Ada yang menggunakan kartu, ada yang menggunakan QR, bahkan ada yang tanpa menggunakan media pengantarnya. Dan untuk bisa melihat hasil visualnya itu menggunakan kamera khusus atau menggunakan smartphone sekarang ini. Bahkan menurut gua implementasi yang paling mutakhir saat ini adalah dari Apple, di mana mereka itu mengeluarkan Vision Pro. Vision Pro ini memungkinkan kita untuk mengoperasikan komputer Mac, tapi basisnya itu augmented reality. Intinya udah mirip kayak Iron Man gitu. Dan itu udah dirilis meskipun harganya masih fantastis. Tapi menurut gua itu yang paling mutakhir saat ini. Dan biasanya kalau Apple itu sudah mengeluarkan inovasi seperti ini, brand-brand lain bakalan ngikutin.
Dan nggak bakalan lama lagi bakalan banyak produk-produk serupa. Dan menurut gua dalam skala 3-5 tahun ke depan, implementasi yang paling dekat itu ya Vision Pro itu. Cuma mungkin dari brand-brand lain. Jadi implementasi augmented reality-nya itu untuk penggunaan komputer. Next, IoT atau Internet of Things. Jadi ini sebenarnya lebih ke konsep di mana beberapa device di rumah itu sudah terkoneksi ke dalam satu jaringan center. Dan biasanya dioperasikan itu menggunakan smartphone. Bahkan menariknya sekarang ini skalanya itu udah bukan device, tapi satu rumah. Makanya sekarang dikenal yang namanya smart home. Dan di luar sana di Amerika itu udah banyak smart home. Kalau di Indonesia smart home itu udah ada tapi belum familiar. Cuma kalau smart device orang itu udah mulai familiar dengan itu. Dimana yang paling dekat itu kayak smart lamp, lampu yang bisa dikoneksikan atau diatur melalui smartphone. Jadi gue rasa dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan, orang itu akan semakin familiar dengan konsep IoT dan rumah-rumah mereka itu bakalan diisi dengan banyak smart device. Cuma kalau untuk smart home itu mungkin 5 tahun ke depan itu baru mulai banyak dibangun. Tapi balik lagi, untuk bisa mengoperasikan IoT ini, jaringan koneksi internet di Indonesia pun udah harus jauh lebih stable. Mungkin kalau 5G itu sudah diterapkan secara luas di Indonesia, device-device IoT ini bakalan booming. Teknologi keempat yaitu electric vehicles atau EV. Awalnya gue membandingkan antara kendaraan listrik dengan kendaraan otomatis atau automation vehicles. Tapi melihat ketergantungan automation cars ini dengan AI, menurut gua perkembangannya itu bakalan ngikutin dengan perkembangan AI. Sehingga implementasi kendaraan listrik itu jauh lebih dulu daripada si automation ini. Mengapa dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan kendaraan listrik itu bakalan jauh lebih booming? Karena isu masalah lingkungan hidup yang lagi menjadi concernnya dunia internasional. Dan kendaraan saat ini yang menjadi salah satu penyumbang kerusakan lingkungan. Makanya salah satu solusinya adalah dengan beralih ke kendaraan listrik. Selain masalah isu lingkungan ini, brand-brand kendaraan pun mulai banyak mengeluarkan kendaraan listrik. Salah satu pemicunya tentunya dari kesuksesan salah satu brand yaitu Tesla. Makanya brand-brand kendaraan itu mulai melirik potensi dari kendaraan listrik ini. Di Indonesia sendiri kendaraan listrik itu belum banyak, tapi banyak orang tahu dan banyak orang mau. Cuma yang menjadi masalah adalah fasilitas-fasilitas penunjang untuk kendaraan listrik ini yang belum siap di Indonesia. Gue sendiri udah memantau perkembangan kendaraan listrik ini dari tahun lalu ya. Dimana kalau ngelihat dari tahun lalu sampai tahun ini, perkembangan dan antusiasme warga juga lumayan signifikan. Dari segi regulasi kemudian pembangunan fasilitas menurut gua perlu diapresiasi juga. Meskipun bisa dibilang belum memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, tapi udah tergolong cepat. Dan gua rasa dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan, kendaraan listrik itu udah mulai banyak di Indonesia, udah banyak yang menggunakan, dan dari segi fasilitas pun udah bakalan banyak. Dan teknologi terakhir yang akan mempengaruhi kehidupan manusia beberapa tahun ke depan adalah virtual reality strip metaverse. Tahun 2021-2022 metaverse itu bisa dibilang cukup booming. Tapi ternyata dari segi implementasinya belum dapat maksimal. Bahkan gue cukup skeptis di tahun-tahun itu bahwa orang-orang bakalan berpindah ke metaverse untuk beraktivitas. Karena secara environment belum siap, secara teknologi orang-orang juga belum siap. Jadi menurut gue akan sangat sulit saat itu. Bahkan dari perusahaan besar juga si Meta yang berusaha membangun metaverse-nya itu akhirnya membatalkan ingin membangun metaverse mereka sendiri. Artinya itu proyeknya gagal. Jadi kalau dibilang 3-5 tahun ke depan orang-orang bakalan pindah ke metaverse, gue masih cukup skeptis. Cuma ngelihat antusiasmenya itu di tahun 2021-2022 itu, gue percaya bahwa dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan bakalan muncul metaverse yang baru. Metaverse baru yang bakalan ngebentuk habit kita di dunia metaverse nantinya. Tapi menurut gue itu masih early stage-nya. Karena balik lagi untuk bisa ngebangun metaverse ini butuh dana yang besar, butuh teknologi yang mutakhir, intinya butuh perencanaan yang matang dan juga pembangunan yang matang juga.
Jadi menurut gua metaverse atau virtual reality ini dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan tetap akan berkembang, akan muncul metaverse yang baru, tapi skalanya itu masih early dan posisinya orang pun masih meraba-raba kira-kira ini metaverse bakalan bisa gue pakai untuk apa. Dan kalau udah ketemu metaverse ini bisa dipakai untuk apa, kemungkinan boom trend yang terjadi di tahun 2021 lalu itu bakalan terjadi kembali dan jauh lebih matang teknologinya. Nah, jadi itulah beberapa teknologi informasi terbaru yang nantinya akan mempengaruhi hidup kita dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menggunakan teknologi yang tadi udah gue sebutin? Atau jangan-jangan kalian malah udah pakai duluan? Kalau beneran kalian udah pakai duluan, gue acungin jempol, gokil kalian. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.